Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di sini Lauranti Nurhatiza Lyudin. Oke, di sini saya sedikit lagi akan menjelaskan tentang hipotermia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hipotermia. Apa sih itu hipotermia? Gejala hipotermia itu seperti apa? Terus penyebab hipotermia itu seperti apa? Dan cara pencegahan hipotermia itu seperti apa? Oke, langsung aja disimak videonya ya. Oke. Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh seseorang itu menurun drastis hingga di bawah dari 35 derajat Celcius. Nah, ketika suhu tubuh berada jauh di bawah normal, fungsi sistem saraf itu dan organ tubuh lainnya akan mengalami gangguan. Jika tidak segera ditangani, hipotermia ini dapat menyebabkan gagal jantung, gangguan sistem pernapasan, bahkan juga kematian bisa terjadi. Nah, adapun penyebab hipotermia ini ya, hipotermia terjadi ketika panas yang dihasilkan tubuh tidak sebanyak panas yang hilang. Jadi sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia, yaitu yang pertama itu bisa terjadi karena terlalu lama berada di dalam tempat yang dingin. Dan yang kedua, bisa di tempat yang dingin itu menggunakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca yang tidak terlalu hangat. Terus yang ketiga, terlalu lama mengenakan pakaian basah. Terus ada terlalu lama dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Nah, hipotermia ini dapat dialami oleh siapa saja. Namun, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang mengalami hipotermia, yaitu usia. Di sini usia hipotermia rentan dialami oleh bayi dan lansia atau sudah lanjut usia. Terus kelelahan, gangguan mental, misalnya demensia, konsumsi alkohol. Lalu ada konsumsi obat-obatan untuk depresi atau penenang. Terus hipotiroidisme, radang sendi, stroke, diabetes, dan penyakit paru-paru. Pada bayi, suhu yang terlalu dingin bisa membuat bayi mengalami keringat dingin akibat hipotermia. Nah, adapun gejala hipotermia ya. Gejala hipotermia ini bervariasi tergantung kepada tingkat keparahannya. Berikut ini merupakan gejala hipotermia dari ringan hingga ke berat. Yang pertama itu adalah kulit pucat, terasa dingin ketika disentuh. Jadi pas disentuh tuh kayak sakit gitu. Terus mati rasa, menggigil, respon menurun, ada gangguan bicara, kaku dan sulit untuk bergerak. Terus penurunan kesadaran, sesak napas hingga napas melambat, jantung berdebar hingga denyut jantung melambat. Nah, pada bayi, hipotermia ini ditandai dengan kulit yang terasa dingin dan terlihat kemerahan. Bayi juga terlihat diam, lemas, dan tidak mau menyusu atau makan. Nah, pengobatan hipotermia ini merupakan kondisi darurat yang harus segera didapatkan penanganannya. Nah, yang pertama itu ada tindakan awal yang perlu dilakukan. Ketika bertemu dengan yang memiliki gejala hipotermia, yang pertama dilakukan itu adalah mencari ada tidaknya denyut nadi di pernapasan. Misalnya di sini juga bisa. Jika denyut nadi dan pernapasan sudah berhasil, maka lakukanlah tindakan resusitasi jantung paru atau CPR dan cari bantuan medis. Bila orang tersebut masih bernapas dan denyut nadinya masih ada, lakukanlah tindakan berikut ini. Jadi misalnya nih, ada hipotermia, pindahkan dia ke tempat yang lebih kering dan hangat. Pindahkan secara hati-hati karena gerakan yang berlebihan itu dapat memicu denyut jantung si penyebab hipotermia itu berhenti. Nah, yang kedua, jika pakaian yang dikenakan basah, maka gantilah dengan pakaian yang kering. Lalu tutupi tubuhnya dengan selimut atau mantel tebal sehingga tubuh korban itu menjadi hangat. Jika dia sadar dan mampu menelan, berikan minuman hangat dan manis. Lalu berikan kompres hangat dan kering untuk membantu menghangatkan tubuhnya. Dan letakkan kompres di leher, dada, di selangkangan. Hindari meletakkan kompres di lengan atau tungkai. Karena apa? Karena malah menyebabkan darah yang dingin itu mengalir kembali ke jantung, paru-paru, dan otak. Lalu hindari penggunaan air panas, bantal pemanas atau lampu pemanas untuk menghangatkan penderita hipotermia. Panas yang berlebihan dapat merusak kulit dan menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur. Dan yang terakhir itu temani dan pantau terus kondisi orang tersebut hingga bantuan medis tiba. Jadi jangan tinggalkan orang yang terkena hipotermia tersebut.
seperti itu. Oke, dilanjut, ada pencegahan hipotermia. Nah, di sini ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah hipotermia. Yaitu yang pertama itu, jagalah tubuh agar tetap kering. Hindari mengenakan pakaian basah dalam jangka waktu lama, karena dapat menyerap panas tubuh. Lalu yang kedua ada gunakan pakaian sesuai dengan kondisi cuaca dan kegiatan yang akan dilakukan, terutama ketika akan mendaki gunung atau berkemah di tempat yang dingin. Terus kenakan jaket juga atau pakaian tebal agar suhu tubuh tetap terjaga. Nah, yang ketiga, gunakan topi, shawl, sarung tangan, kaos kaki, dan sepatu bot yang tinggi tuh. Nah, ketika akan beraktivitas di luar rumah. Lalu yang selanjutnya, lakukan gerakan sederhana untuk menghangatkan tubuh. Hindari minuman yang mengandung alkohol atau kafein, dan konsumsilah minuman dan makanan hangat. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang hipotermia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.